Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabar kita di hari ini? Luar biasa, amin. Tahun 2022 ini kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan keempat dari tahun ini. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua sampai pada hari ini. Kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam ibadah kita di pagi hari ini, kita siapkan seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan hidup kita, dan seluruh kekurangan apapun yang kita alami hari-hari ini tak lepas dari kontrolnya Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau meresponi anugerah Tuhan dengan kita sujud sembah di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita. Kita datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, umat-Mu, dengan segala keberadaan, keterbatasan dan kekurangan kami mau datang kepadamu, meninggikan, memuji Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk menerima puji sembah kami. Terima kasih. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami, melawat kami, menyembuhkan kami yang sakit, memberikan kami kekuatan bagi kami yang lemah, Tuhan. Memberikan jalan keluar bagi kami di saat kami sedang membutuhkan jalan keluar. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur.
Dia
Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, tiada janji yang seperti Kau janjikan kepada kami. Kau menjanjikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak lebih lagi, kami mau memuji lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oleh kesaksian kami, iblis dikalahkan.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi kehadiran Tuhan. Kita mempersiapkan hati, biar firman Tuhan ditaburkan di tanah hati kita yang paling baik, dan biar firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi masuk ke dalam hadirat, masuk kepada rencana-Mu yang begitu luar biasa Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, mengambil-Ku,
Memulihkan kami Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kami, tapi semuanya karena anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih buat minggu pagi ini, Engkau yang telah mengumpulkan kami untuk beribadah. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk beribadah Tuhan. Terima kasih buat anugerah kebaikan Tuhan yang terus menerus Engkau limpahkan dan nyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini kembali Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Sebab itulah ibadah yang sejati. Kami datang Tuhan bukan sekedar untuk menerima berkat, tapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup. Kembali saat ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Kami berikan pujian kami berikan syukur kami berikan hormat kami bagi Tuhan, Raja Penyelamat hidup kami. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus urapi kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, wahyukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami tidak mau mendengar sebuah pengetahuan belaka Tuhan. Kami merindukan rema, kami merindukan mana yang dari sorga, yang hidup itu, yang akan menguatkan dan menghidupkan roh kami, sehingga kami mampu melewati hari demi hari, dilandasi dan didasari oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tolak semua pekerjaan iblis yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami buka hati kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Kabar baik? Ya, saya nggak perlu tanya lagi apa kabar ya. Semuanya tentu baik-baik, sehat-sehat. Kalau nggak sehat tentunya nggak bisa datang ke tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Ya, langsung saja tema daripada khotbah hari ini ya adalah bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita hari ini yang terambil di dalam Markus pasal yang kelima, Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan ayat yang terakhir ya, sampai kepada ayat yang ke-34. Oke ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-25, nanti Bapak Ibu akan baca ayat yang ke-26, kita akan
bergantian sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, sudah dapat semua? Amin. Oke ya. Mari kita baca. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, silakan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga dia dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun tidak ada padanya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal jamah saja, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia menanjak sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Ya, yang akan menjadi dasar ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam ayat yang ke-33 dan 34. Ya. Firman Tuhan berkata begini, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal kegagalan, setiap orang mungkin pernah mengalami kegagalan. Tapi kegagalan itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Ada pepatah katakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi di dalam kehidupan kita mungkin kita akan mengalami masa-masa di mana kita gagal. Tapi juga ada masa-masa di mana kita berhasil. Ya. Jadi jadikan kegagalan itu sebenarnya sebagai batu loncatan. Jadikan kegagalan itu sebagai sesuatu yang akan membuat kita melakukan hal yang lebih baik lagi, ya, bukan jadi sesuatu yang membuat kita lemah dan hancur, tidak berdaya dan membuat kita wah selesai hidup saya. Enggak. Tapi Tuhan mau melalui kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu menjadi pemicu, pemacu bagi hidup kita untuk terus mengejar keberhasilan. Ya, karena itu semua disediakan bagi kita. Bahkan firman Tuhan berkata begini, kemalangan orang benar itu banyak. Loh, orang benar banyak mengalami kemalangan-kemalangan, tapi Tuhan meluputkan, Tuhan menolong, Tuhan membantu, Tuhan menguatkan, Tuhan membuat kita tidak menderita dengan semua hal yang dialami melalui kegagalan demi kegagalan dalam hidup kita. Ya, jadi biarlah kegagalan itu menjadi sebuah pengalaman masa lalu, ya. Kita harus move on, ya. Kita harus menatap ke depan karena ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang disediakan atas hidup kita. Ya, jangan kita mengasihani diri kita, apalagi kalau anak muda dikatakan baper, ya. Baper ini bawa perasaan, kita bilang waduh, kenapa? Why? Mengapa saya? Mengapa harus saya yang mengalami hal ini? Enggak.
kita percaya di balik semua kegagalan demi kegagalan ada keberhasilan yang disediakan Tuhan. Kejar itu, karena Tuhan mau membuat kita mengalami hal itu. Amsal di dalam firman Tuhan, ya mari kita lihat firman Tuhan, yaitu di dalam Amsal yang ke-24 ayat 16. Mari kita baca Amsal 24 ayat yang ke-16. Oke, sudah dapat semua ya? Saya akan bacakan ayat ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, ya, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini perbedaan. Kalau orang benar mengalami kejatuhan, kegagalan, keterpurukan, dia sampai 7 kali jatuh sekalipun dia akan bangun, bangkit. Jangan bilang, Tuhan ini saya udah 7 kali. Kan firman Tuhan 7 kali bilang, berarti ke-8 kali saya nggak boleh bangun, nggak apa-apa dong nggak bangkit. Bukan. Maksudnya 7 itu bagi orang Yahudi angka yang sempurna. Ya. Jadi Tuhan mau supaya sekalipun kita harus mengalami lembah kekelaman, masa-masa suka, ya, apalagi di masa pandemi yang mungkin belum kita pernah mengalami keadaan di mana kita mengalami berhenti ya, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, ada hal-hal yang kita tidak bisa mampu mengatasi akan masa-masa itu. Tuhan katakan kita harus bangkit. Amin. Tapi orang fasik waktu menghadapi masalah kegagalan dia akan roboh dalam bencana. Kita bukan orang fasik, amin. Kita orang benar. Kenapa kita bisa tetap bangkit? Coba kita lihat ayatnya lagi. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata apa? Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bahkan di dalam ayat 25-26 Daud berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini janji Tuhan. Ya, kalaupun kita jatuh, Tuhan katakan Tuhan tidak mengizinkan kita sampai tergeletak. Karena kenapa? Ada tangan Tuhan yang menopang. Amin. Kalau yang lain orang fasik jatuh terkapar, ya kan? Kita nggak sampai tergeletak, langsung ada tangan Tuhan yang siap ganti. Just 1, 2. Mati. Oke, guys, ya, terima kasih. Sorry ya. Nah, jadi bahwa waktu kita jatuh, Tuhan tidak mengizinkan kita tergeletak, tapi tangan Tuhan akan mengangkat kita. Nah, inilah perbedaan antara orang benar dengan orang di luar Tuhan. Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menopang, Tuhan senantiasa menguatkan. Kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, jangan pernah bilang wah saya sendirian, saya kesepian. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengasihi kita. Mungkin orang lain tidak peduli kepada kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kalau kita lihat kisah daripada perempuan yang sakit pendarahan ini, kalau kita bisa lihat, kalau kita sebut ya kalimat tentang hal yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini, maka kita bisa sebut dia ini adalah orang yang tidak menyerah.
Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini adalah contoh daripada orang yang tidak menyerah. Nah, seharusnya sebagai orang percaya, sebagai orang benar yang memiliki Tuhan yang selalu menolong, yang selalu peduli, maka sikap kita sebagai orang benar adalah tidak mudah putus asa. Itu yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Jangan izinkan putus asa, jangan ada kata menyerah dalam hidup. Amin. Bahkan jangan sampai kegagalan demi kegagalan yang kita alami membuat kita menjadi orang yang patah hati, atau mungkin kecut hati, atau tawar hati. Ya. Tuhan berkata kepada Yosua, berkata begini, kuatkan dan teguhkanlah hati, jangan kecut dan tawar hati. Karena apa? Tuhan yang akan membawa Yosua kepada keberhasilan dan keberuntungan. Tapi intinya adalah renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saya percaya perjalanan hidup kita juga akan berhasil dan beruntung, asalkan kita tidak tawar hati. Sebab pada waktu kita tawar hati, firman Tuhan berkata, maka kecillah kekuatan. Ya, kalau kita sudah menghadapi sebuah masalah terus kita bilang, wah, saya pasti tidak akan bisa berhasil, saya tidak akan bisa berhasil mencapai janji-janji Tuhan. Kita menyerah, kita putus asa, kita kecewa, kita marah kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mencapai apa yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Jadi kita jangan mudah menyerah. Nah, perempuan yang mengalami pendarahan ini, dia sudah, wah, kalau mau dibilang nih, mengalami masalah yang berat ini ya. Dia mengalami apa saja? Yang pertama secara fisik. Secara fisik dia lemah, betul kan? Pendarahan berapa lama? 12 tahun. Maaf nih kalau ibu-ibu ya, atau perempuan menstruasi 3 hari atau 4 hari, kalau yang parah gitu ya, bisa bed rest di kamar gitu ya, nggak bisa gerak, pusing kepala, sakit kepala, menderita sekali. Jadi kalau kita lihat, kalau disebut perempuan yang berdarah ini selama pendarahan ini selama 12 tahun ini sangat menderita secara fisik. Itu yang pertama. Terus secara keuangan, ekonomi, Alkitab katakan apa? Dia sudah habis-habisan, menghabiskan hartanya, uangnya untuk pengobatannya, dari dokter, dari tabib yang paling hebat ya, dari yang biasa sampai yang paling hebat dia sudah cari, dokter-dokter, tabib-tabib, bahkan dukun-dukun pada zaman itu ya. Kalau nggak pakai dukun mungkin nggak tahan 12 tahun. Ada yang bilang begitu ya. Karena untuk ngalamin pendarahan setiap hari selama 12 tahun, darahnya kan harus ya habis diisi, cuci darah terus gitu ya, atau terima darah terus. Ini sakitnya sudah sangat payah dan lemah. Jadi secara fisik lemah, terus secara keuangan juga sudah habis-habisan. Nah, terus misalnya kebutuhan biologis, seks misalnya, wah udah nggak bisa. Karena kenapa? Orang yang pendarahan ini ya selain nggak bisa ya tentunya, yang kedua adalah dikatakan orang yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Karena kenapa? Siapa yang menyentuh orang yang sakit pendarahan maka dianggap najis. Jadi secara seksual dia nggak bisa 12 tahun. Kemudian secara apalagi ya, spiritual, saya katakan tadi, orang yang sakit pendarahan ini untuk ibadah di bait Allah ditolak karena dianggap najis. Orang yang bersentuhan dengan orang yang sakit itu maka menjadi najis. Jadi secara menderitanya ini fisik, keuangan, terus apalagi tadi secara hubungan seksual ya, itu juga nggak bisa. Terus secara apa yang terakhir, spiritual, nggak bisa, menderita. Belum lagi orang lain yang menilai dia dan menganggap dia ini sampah, ini orang yang enggak harus ada di tengah-tengah kita, disingkirkan, ditinggalkan, kesepian, tidak dipedulikan.
Jadi secara mental pun dia juga mengalami hal-hal yang berat. Jadi penderitaannya ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Selama 12 tahun dia harus mengalami semua penderitaan di dalam sisi 4 sisi. Namun demikian, dia tetap mencari cara untuk memperoleh kesembuhan. Perempuan itu tetap bangkit dari kegagalan dan akhirnya mengalami kesembuhan. Sikap yang tidak mudah menyerah, sikap yang tidak putus asa, inilah yang membuat perempuan itu menerima kesembuhan. Nah, kita akan lihat apa saja yang dilakukan, ya, apa yang dilakukan oleh perempuan yang berdarah selama 12 tahun ini, yang menjadikan prinsip-prinsip bagi hidup kita untuk kita bisa juga mengatasi kegagalan-kegagalan dalam hidup kita dan kita bangkit dari kegagalan. Kalau dibilang perempuan ini sudah dianggap gagal, tidak ada harapan, tidak ada masa depan yang baik. Dia sudah berobat, dia bukannya nggak ada usaha ya, sudah berobat kemana-mana. Duitnya udah dipakai semua, sampai habis, sampai nol. Tapi hasilnya apa? Bukan agak membaik, tapi Alkitab katakan apa? Keadaannya semakin memburuk. Ini sudah, kalau mau dibilang, kalau mau menyerah, sudah bilang ya menyerah dia. Wah, sudah angkat tangan, sudah usaha saya, uang sudah habis, segala cara sudah saya lakukan, tapi tidak menghasilkan hal yang malah memburuk keadaannya. Nah, kita akan lihat prinsip yang pertama sehingga perempuan yang berdarah 12 tahun ini mengalami terobosan, berhasil mengatasi masalah dalam hidupnya. Ya, karena sikap yang tidak gampang menyerah. Yang pertama adalah percaya akan firman Allah. Nah, ayatnya yaitu di dalam Markus pasal 5 ayat 27a. Ya. Saya akan bacakan ayat 27a. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tentunya waktu dia mendengar berita tentang Yesus, dia dengar Yesus ini berjalan berkeliling berbuat baik, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan-setan, mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang ajaib dan heran. Waktu dia dengar berita tentang Yesus, maka timbullah sebuah harapan, ada keyakinan. Dia berkata, jangan-jangan Tuhan juga bisa menyembuhkan saya. Dia sudah coba apapun, tapi waktu dia dengar berita tentang Yesus yang menyembuhkan, timbul sebuah harapan dalam hatinya. Dia berkata, saya mau sembuh, saya mau menerima kesembuhan, karena Tuhan bisa menyembuhkan banyak orang. Nah, perempuan ini sudah menderita, saya baca dulu ya, menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat ke berbagai dokter dan tidak kunjung sembuh, sehingga uangnya pun habis. Kemungkinan dia sudah mulai akan menyerah. Tadi saya katakan tadi, kemungkinan dia sudah akan menyerah. 12 tahun, benar kan? Mungkin kalau seandainya kita baru berapa minggu aja ngalamin seperti ini, udah gak tahan ya, udah marah, udah kecewa, udah wah. Tapi sikap yang tidak menyerah ini yang luar biasa ya. Nah terus, namun di saat seperti itu dia mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan. Oleh sebab itu dia bangkit lagi dan memiliki harapan yang baru. Selama masih ada harapan, amin, maka hidup akan bisa dilanjut. Tapi kalau sudah tidak memiliki harapan, maka hidup kita akan terus-menerus mengalami kegagalan dan kita akan menyerah ya. Jadi jangan pernah putus harapan ya. Terus berharap, terus percaya kepada apa? Kepada firman Tuhan. Saya percaya waktu perempuan itu mendengar berita-berita tentang Yesus, bukan cuma dia memiliki harapan, tapi ada iman yang timbul. Karena dia percaya bahwa karena Alkitab berkata bahwa iman itu
timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi imannya mulai bangkit, imannya mulai timbul, dia mulai percaya bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia memiliki harapan kalau orang lain disembuhkan, saya juga. Persoalannya, apakah kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hadir beribadah dari minggu ke minggu, apakah kita percaya akan firman Allah? Apakah kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup mengatasi apapun masalah yang berat yang dialami oleh hidup setiap kita? Percaya kepada firman. Jangan lihat situasi, jangan lihat kondisi. Kalau kita lihat kondisi situasi, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita lihat janji Tuhan, kita lihat firman Tuhan, seperti firman Tuhan katakan tadi ya, bahwa sekalipun kita berada juga dalam lembah kekelaman, maka tongkat dan gajah Tuhan akan menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak. Dia setia dan dia mengasihi setiap. Jadi yang pertama adalah jadikan firman sebagai yang utama. Jangan lihat situasi. Percaya kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu mampu mengubah situasi hidup. Coba bayangkan siapa yang sudah umur, Elizabeth ya, sudah umur, tapi ada pesan Tuhan disampaikan oleh malaikat kepada Zakaria. Zakaria pun gak percaya. Gak mungkin sudah tua begini, masa akan punya anak. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, amin, Tuhan sudah berkata-kata, maka tidak ada yang mustahil. Terus juga ya, banyak peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang menyatakan bahwa orang yang percaya akan firman Tuhan pasti akan menerima janji-janji Tuhan. Jadi yang pertama, prinsip yang pertama, jangan lihat situasimu sekarang, jangan lihat kondisi keberadaanmu sekarang, tapi lihatlah akan janji Tuhan. Percayalah akan firman Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu tidak pernah gagal. Betul ya? Yang gagal adalah rencana kita. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ada lagu yang zaman dahulu saya ingat di sekolah minggu, lagunya begini. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, penolongku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Ya. Jadi lagunya boleh dibeli di toko-toko bangunan. Oke. Nah jadi yang pertama adalah percaya akan firman Allah. Amen. Jangan sampai kita menolak kebenaran firman. Oke ya. Nah yang kedua adalah berusaha dengan tekun. Ya, jangan cuma pikir berusaha, jangan cuma berpikir, oh amin saya percaya akan firman Allah. Tapi harus berusaha juga dengan tekun. Mari kita lihat ayatnya di dalam Markus 5 ayat yang ke-26a dan 27b ya. Saya akan bacakan. Ia telah berulang-ulang disebut oleh dia diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Kemudian di dalam 27b berkata, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya. Perempuan ini ya memiliki daya juang yang tinggi. Daya juang yang tinggi. Di saat seharusnya dia menyerah, justru dia tetap berusaha. Dia punya harapan. Dia bilang sekalipun 12 tahun, saya tetap percaya Tuhan sanggup menolong saya. Kemudian dikatakan dia mencari cara agar penyakitnya tersembuhkan. Dia tidak mengurung diri di kamar. Nah, ini banyak kali orang kalau sudah mengalami kegagalan, yang dilakukan adalah mengurung diri di kamar, mengasihani dan merasa diri orang yang
mengalami penderitaan yang berat. Nggak bisa bilang, wah kenapa harus saya mengalami keadaan ini? Kenapa orang lain hidupnya lebih baik? Kenapa saya harus menderita seperti sekarang ini? Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi atas hidup saya? Tuhan tidak baik atas hidup saya. Yang lain Tuhan kasihani, tapi kenapa saya harus mengalami penderitaan yang berat seperti sekarang? Tapi dia tidak melakukan hal itu. Ya, dia mencari informasi berkaitan dengan cara kesembuhan yang tersedia itu, kesembuhannya tersebut. Kemudian di tengah kerumunan pun dia tidak menyerah, tetapi terus berusaha mendekati Yesus. Saya coba mendramatisir. Ya, coba bayangkan perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun, lemahnya sangat luar biasa secara fisik. Ya, itu orang yang mengikuti Yesus ini yang mau terima kesembuhan banyak, betul ya? Berdesak-desakan. Dia untuk mendekati Yesus saja susah. Kalau Bartimius masih bisa ngomong, ya kan, masih bisa teriak kan, dia masih punya kekuatan untuk berteriak. Dia berkata gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia masih bisa teriak. Perempuan ini jangankan teriak, sakitnya minta ampun, udah gak kuat. Terus kalau yang orang lumpuh, ya kan, yang dibawa oleh siapa? Oleh teman-temannya, 4 orang, waktu Yesus sedang berbicara di hadapan orang banyak di sebuah rumah. Dia naik, teman-teman ini bawa orang lumpuh ini ke plafon, terus dibolongin plafonnya, terus dia turunin orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Ada usaha, ada cara dari teman-temannya untuk menolong orang lumpuh itu, dan orang lumpuh mengalami kesembuhan. Demikian ya. Jadi ada orang banyak nolong, tapi perempuan ini bagaimana mau ditolong? Pegang aja, sentuh dia aja adalah najis. Gak ada orang yang bisa diharapkannya. Ya, sebenarnya disitulah Tuhan mau menunjukkan bahwa tidak ada yang lain yang bisa menolong. Kenapa perempuan 12 tahun ini mengalami kesembuhan pada saat dia mencari Tuhan? Karena Tuhan mau membuktikan bahwa segala cara, segala usaha, sampai duitmu habis, tidak akan bisa menolong hidup. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Dan oleh sebab itu yang kedua, dia coba berusaha mendekati Yesus. Ya, dia lawan kesakitan. Dia gak peduli orang yang dekat-dekat dengan dia gak peduli. Ya, orang mau berusaha menjauh gak apa-apa. Dia tetap berusaha dan dia katakan begini, asal hujamah itu cukup. Karena kenapa? Kalau dia pegang Yesus, orang akan bilang najis, ya kan? Misalnya begitu. Tapi dia bilang, dia juga gak punya kekuatan mungkin, karena berdesakan orang itu, orang banyak. Tapi dia berusaha dengan perlahan demi perlahan, di tengah kelemahan tubuh, perlahan demi perlahan. Mungkin dia bisa bayangkan, dia hitung-hitung berapa langkah Yesus lewat di depannya. Kekuatan saya mampu gak untuk minimal pegang jumbai-jumbai, asal jamah sedikit aja jumbai-jumbainya, aku pasti sembuh. Wow. Ini luar biasa. Ada usaha yang dilakukan oleh perempuan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berhenti untuk berusaha dengan tekun. Sekalipun kita ngalamin kegagalan, jangan jadikan itu sebagai akhir. Bangkit, terus kerjakan bagian kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Banyak tantangan tentunya ya, banyak orang yang mungkin menolak kita, berusaha untuk membuat kita menjadi lemah. Tapi kita harus berusaha dengan tekun. Jangan pernah mau dipatahkan. Jadi yang kedua, berusaha. Perempuan ini kalau saya mau katakan, dia berusaha. Dia gak biarkan dirinya, ya sudah, Tuhan Yesus lewat, kalau Tuhan berbelas kasih, dia lihat saya. Kalau Tuhan gak lihat saya, gak menyembuhkan saya, ya sudah, mungkin bukan bagian saya. Nah, ini tidak ada usaha, tapi dia berusaha. Asal hujamah. Oke ya. Nah, yang ketiga adalah bertindak sesuai iman. Jadi dikatakan
Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya baca lagi. Nah, perempuan itu menyentuh jubah Yesus karena dia berpikir, kalau saya sentuh jubah Yesus pasti saya sembuh. Keyakinan akan Yesus yang berkuasa itulah yang melandasi tindakannya, dan terjadilah pendarahannya berhenti dan disembuh. Jadi yang kita bisa lihat di sini bahwa keyakinannya akan Yesus yang berkuasa, itulah yang membuat dia mengalami kesembuhan. Dia tahu jubahnya itu gak bisa menyembuhkan. Amin. Jubah itu hanya alat, hanya sarana. Tapi yang menyembuhkan adalah Yesus, kuasa Yesus. Makanya dia bilang, asal aku jamah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita lagi? Apakah kita bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan, asal aku jamah, asal aku percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi dalam hidupku, maka aku percaya aku akan menerima janji Tuhan. Amin. Jangan kita berpikir, oh harus sesuatu yang situasinya harus yang baik dong. Kondisinya harus membuat saya moodnya enak dong. Nah, ini seringkali kita minta kepada Tuhan hal-hal yang untuk kepentingan kita. Tapi dia ini nggak melihat itu. Tapi dia bilang, saya akan berusaha dan asal ku jalan. Jadi ada tindakan bertindak sesuai iman. Semua kita tentu punya iman, ya. Iman kita berbeda-beda. Ada orang yang punya iman, dia bilang punya iman yang besar, maka Tuhan memperhitungkan imannya. Tapi mungkin kita, bagi orang lain, iman kita nggak terlalu besar. Kita cuma bilang, Tuhan, asal misalnya, seperti mungkin kesaksian tadi saya ngobrol-ngobrol Ibu Lili, berdoa gini, Tuhan, saya sakit. Waduh, sakit saya parah. Saya harus masuk rumah sakit selama 1 tahun. Tuhan, ini saya punya anak. Saya minta Tuhan sembuhkan saya. Karena kenapa? Anak saya perlu saya. Ya. Seperti itu Tuhan bisa berikan. Sama seperti Hosea. Hosea waktu Nabi Yesaya katakan bahwa umurmu sudah selesai, engkau akan mati. Tapi waktu Hosea mendengar itu dia menangis. Dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, tambahkan aku umur 15, panjangkan 15 tahun lagi. Supaya apa? Supaya aku bisa melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan atas hidupku sebagai seorang pemimpin bangsa Israel akan aku pergunakan, manfaatkan dengan baik, dengan benar. Tapi tambahkan umurku jadi 15 tahun untuk aku bisa berdampak dan menjadi berkat. Amin. Demikian juga kita. Itu iman. Itu sama seperti yang dikatakan, asal ku jamah saja jubah, maka aku pasti sembuh. Ada kepercayaan bertindak sesuai dengan iman. Nah, tindakan yang dilandasi iman yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mujizat dan kesembuhan. Tuhan perhitungkan iman. Tuhan perhitungkan setiap iman. Jadi selama ini mungkin kita berpikir gini, saya nggak berani punya iman. Ini adalah pemahaman yang salah. Ya, kita seringkali bilang gini, kira-kira iman saya nyampe nggak untuk hal itu? Saudara pernah dengar nggak ada gunung yang pernah pindah? Kan karena firman Tuhan kan bahwa iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Nah, suatu kali ada peristiwanya di daerah yang disebut Gunung Mohatam ya. Jadi suatu kali mereka mau dibunuh dan dikatakan begini oleh perusuh yang coba membunuh akan pendeta Kristen ini. Dia bilang gini, kan Alkitabmu mengatakan bahwa kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja kamu bisa pindahin gunung. Terus dia bilang gini, tuh lihat ada gunung, kamu bisa tak pindahin gunung itu sesuai dengan Alkitab?
Wah, pendeta itu tertantang. Tuhan, Engkau berkata bahwa iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Wah, seringkali kita pakai kata gunung itu kita coba lebih mempermudah dengan gunung-gunung apa? Permasalahan, gunung-gunung sakit penyakit, gunung-gunung misalnya keuangan atau apapun. Seringkali kita pikir ini bukan secara fisik, tapi waktu hamba Tuhan ini beserta dengan di desa itu berdoa. Karena kenapa? Kalau enggak sampai gunung itu pindah, maka tidak sesuai dengan firman Tuhan Alkitabmu, maka akan dibunuh satu desa. Si pendeta ini bersama dengan jemaatnya berdoa sungguh-sungguh. Dia berdoa, dia bilang gunung pindah. Besok dia lihat lagi, gunungnya belum pindah. Dia berdoa terus sampai akhirnya si perusa itu datang lagi. Dan waktu dia datang, memang sepertinya nggak berubah gunung itu. Tapi berdasarkan penelitian bahwa gunung itu sudah berpindah. Dan Alkitab katakan berpindah kalau cuma sekali bisa jadi kebetulan. Tapi berapa kali? 3 kali. Sekarang kita bilang, wah itu kebetulan aja Pak. Nah sekarang orang dunia masa lebih percaya sih ya, bahwa doa-doanya lebih bisa mengubah alam semesta. Buktinya apa? Sirkuit Mandalika nih. Ada orang kan yang pakai begini kan untuk apa? Pawang hujan. Dia percaya bahwa hujan bisa dihalaukan berdasarkan iman dan keyakinannya supaya tidak hujan. Lah orang Kristen. Siapa di sini yang pernah menghentikan hujan? Jangan pikir ini main-main nih Pak Pendeta. Enggak. Kita bisa berdoa, gunung aja bisa pindah. Kalau hujan kan, kalau KKR kan kita senantiasa minta sama Tuhan kan, Tuhan jangan hujan Tuhan. Tuhan pindahkan hujan itu ke tempat lain. Dan itu bisa terjadi. Bisa. Ada banyak kesaksian ibadah KKR ya. Di lapangannya itu tidak hujan, di luarnya hujan deras. Banyak kesaksian. Nah kita nggak punya iman, bagaimana kita mempercayai firman Tuhan? Itu juga bagian atas itu. Kau bisa mengatasi gunung-gunung permasalahan tentunya. Tapi secara fisik pun engkau bisa mengadakan mujizat. Kalau kita nggak bisa ngadain mujizat, lebih baik kita ke dukun. Nah, istilahnya dukun bisa buat mujizat. Masa orang Kristen, orang percaya Tuhannya adalah Tuhan pencipta alam semesta tidak bisa mengadakan mujizat? Bisa. Tergantung imanmu. Ya, jangan remehkan iman. Minta, maka kau akan menerima. Cari, ketuk, cari, kamu akan menerima. Nah, terus apa? Ketuk, ya. Cari, minta, cari, dan ketuk. Itu berarti gak cuma sekali, betul kan? Kalau ketuk, siapa yang ketuk cuma sekali? Ketuk kan pasti tok. Nggak dibukain, ketok lagi ya kan, kalau perlu pencet bel, teng sampai berapa kali gitu kan, sampai pintu dibukakan. Karena orang yang meminta akan diberikan, yang cari akan mendapat, dan orang yang mengetok pintu akan dibukakan. Amin. Bertindaklah sesuai iman. Karena Tuhan memperhitungkan iman setiap kita. Oke ya. Nah, jadi di sini mari kita lihat banyak orang yang gagal dan menjadi berhasil. Coba bayangkan kalau perempuan ini sudah 11 tahun menderita. Dia bilang sudahlah, misalnya 11 tahun. Tahun yang ke-12 dia bilang udahlah, mati aja saya. Udah panggil saya aja Tuhan. Karena saya sudah berusaha dan tidak bisa sembuh. Yang tidak akan pernah mengalami kesembuhan mujizat. Coba seandainya kita pernah dengar ya, Thomas Alva Edison ya, untuk membuat lampu pijar dia mengadakan penelitian selama berapa kali dia gagal? 1000 kali dia gagal. Coba dia menyerah waktu 90 kali, maka tidak akan pernah ada lampu pijar yang dihasilkan. Mungkin orang lain akan menghasilkan, tapi Thomas Alva Edison tidak akan pernah mendapatkan sebagai orang yang bisa membuat lampu pijar.
Coba seandainya seorang yang berkolonel yang bernama Sanders, dia merasa umurnya sudah tua, dia nggak akan berhasil sukses. Karena ya sebeginilah hidup saya. Mungkin nasib saya, takdir saya sudah mengatakan bahwa saya seperti ini. Tapi di usia tuanya, disitulah dia menjadi orang yang berhasil. Karena tidak menyerah, tidak putus asa, bangkit dari kegagalan. Dan 3 hal yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah percaya kepada akan firman Tuhan. Yang kedua, berusaha dengan tekun. Semua yang kita miliki itu nggak kebetulan. Kita punya kecerdasan, kepintaran, kita belajar, berusaha dengan tekun. Dan yang ketiga adalah bertindak sesuai iman. Asal puja maju saja, aku pasti sembuh. Mari kita akan naikkan firman lagu ini. Haleluya. Terima kasih buat firman. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tapi Engkau akan menggenapi sesuai dengan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang senantiasa mau menolong kami tepat pada waktu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terpujilah. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Kau yang kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Ku hidup karena Tuhan, hidup kami karena percaya kepada-Mu Tuhan. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari kita bangkit berdiri, katakan aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini keadaanmu tidak menjadi semakin baik. Masalah-masalah yang begitu berat
pergumulan-pergumulan dan persoalan yang semakin meningkat dalam hidupku. Masalah keluarga, masalah kehidupan, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah penderitaan, dan semua hal yang kau alami, dan menganggap dirimu bahwa kau sudah mau menyerah. Engkau mengatakan sudah terlalu berat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengerti, tidak ada seorang pun yang tahu akan pergumulan masalah. Sakitku sudah terlalu parah. Penderitaan yang aku alami ini sudah terlalu memuncak. Aku telah berusaha mengatasi semua masalah-masalah dalam batinku, tetapi tidak ada orang yang mampu menolong hidupku. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan mengasihi, dan Tuhan saja yang mau dan mampu, sanggup menolong setiap kita, apapun seberat apapun masalahnya. Karena Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Karena Dia tahu, Dia mengerti, dan Dia mengasihi setiap kita. Kita punya Tuhan yang besar. Selagi kita punya Tuhan, masih ada harapan. Mari kita bangkit dari segala kegagalan-kegagalan di masa lalu kita. Kita jangan memulai hidup kita di atas kegagalan masa lalu, tapi kita akan memulai sebuah era yang baru, musim yang baru dalam hidupmu. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan akan membawa kita senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itulah janji bagi setiap kita bahwa Tuhan tidak memberikan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Dan mari angkat tangan kita serahkan hidup kita. Ku punya Tuhan, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha kuasa. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Angkat setiap kami dari keterpurukan, dari kegagalan kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang memperhitungkan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan segala janji-janji kemenangan yang Kau berikan. Oh aku punya dengan iman Tuhan. Kami berkata, oh Yesus yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bang. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Kami percaya pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami, pengampunan-Mu atas kami. Kami mau senantiasa mengingatnya sebagai sebuah perjanjian yang kekal, yang Engkau ikat bagi setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kembali kami mau mengingat akan apa yang sudah Engkau lakukan atas hidup kami. Pengorbanan-Mu, pengampunan-Mu Tuhan, yang membebaskan dan melepaskan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau lihat campur tangan Tuhan terjadi atas hidup kami. Haleluya. Tuhan, mari kita angkat roti dan anggur yang sudah dibagikan. Bagi yang belum boleh mengambilnya ya. Sudah terima semua tentunya ya. Terima kasih Tuhan.
Engkau yang telah menyediakan hidangan di hadapan semua lawan-lawan kami, musuh-musuh kami. Dan Engkau yang mengurapi kami dengan minyak, sehingga piala kami, bejana hidup kami menjadi penuh berlimpah. Pada saat kami terima hidangan, yaitu roti yang benar-benar makanan dan daging, roti yang benar-benar makanan dan Tuhan, darah-Mu yang benar-benar minuman Tuhan. Ini anggur, roti dan anggur yang Tuhan telah kuduskan, yang telah Engkau layakkan Tuhan. Kami mau terima Tuhan dengan iman sesuai dengan firman-Mu. Mari kita angkat roti di atas kepala kita dan kita dengar firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, mari kita ingat akan pengorbanan Kristus, tubuh yang sudah dipecah-pecahkan. Bahkan tubuhnya yang telah dimahkotai, kepalanya dimahkotai duri, tangannya yang sudah dipakukan, kaki yang dipakukan, bahkan lambungnya telah ditusuk dengan tombak, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Dan melalui tubuh Kristus yang mati dan pada hari yang ketiga dibangkitkan, maka kuasa kebangkitan yang sama yang membangkitkan tubuh Kristus, demikian juga kebangkitan yang sama yang akan kita terima. Maka Tuhan akan membangkitkan imanmu, membangkitkan kasihmu kepada Tuhan dan kepada sesama, dan membangkitkan pengharapanmu sehingga engkau tidak menjadi lemah tetapi tetap kuat. Segala yang mati dalam hidupmu, Tuhan mau bangkitkan sebagaimana tubuh Kristus yang sudah dibangkitkan. Maka kita juga akan terima kebangkitan dari Tuhan, dan tubuh kita juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itulah janji-janji yang disediakan pada kita. Dan setiap kali kita terima roti yang merupakan tubuh Tuhan ini, maka kita terima juga janji-janji Tuhan melalui tubuh kebangkitan Tuhan ini. Hari sebelum kita terima akan tubuh Tuhan ini, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengangkat cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita meminum, kita mengingat akan darah Yesus yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu. Darah yang mengampuni setiap dosa-dosa kita, darah yang menebus kita, darah yang melayakkan kita bahwa kita adalah anak-anaknya. Dan firman Tuhan berkata, kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus, oleh karena darah Yesus yang telah tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Maka kita mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Kita senantiasa bersaksi bahwa bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita, semuanya diberikan oleh Tuhan oleh karena anugerah, keselamatan yang Tuhan beri, kesembuhan, pemulihan, kesehatan, berkat, dan semua janji-janji Tuhan diberikan kepada Tuhan oleh karena anugerah. Mari sebelum kita minum, sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak, kami percaya ada kuasa-Mu Tuhan. Pada saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami menyadari kami hidup, tapi bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristus Yesus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Dan hidup yang kami hidupi sekarang adalah hidup oleh karena iman kepada Anak Allah yang telah memberikan kami kemenangan demi kemenangan di sepanjang hidup. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat persekutuan dengan Engkau. Dan kami percaya bahwa hidup kami akan senantiasa menerima janji Tuhan, karena Tuhan yang hidup dan tinggal di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan telah mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferdinand Polimi sebagai Gembala GBI Alpha Omega yang sudah memberikan dan menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan pengurapan yang baru kepada Bapak Gembala. Saatnya kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sediakan yang terbaik sebelum memberi, kita berdoa. Kami bersyukur atas firman Tuhan, kami bersyukur atas tubuh dan darah-Mu yang telah kami adakan Tuhan, yang telah kami persatukan dengan tubuh kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Engkau kembalikan pengurapan yang baru atas hamba-Mu. Engkau pakai tetap terus hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberi. Biar kami memberi dengan segala kerelaan hati kami, dengan segala apa yang ada daripada kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk info kegiatan sepekan kita, Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam grup WhatsApp yang sudah tersedia bagi kita semua. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa melihat info-info kegiatan sepekan kita di Gereja GBI Alpha Omega. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Engkaulah
miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lagi katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, saya serahkan kepada kita. Ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, Engkau yang besar, Tuhan. Engkau yang mulia, Engkau yang dahsyat, Engkau yang ajaib, Tuhan. Hanya Engkau yang kami sanjung dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa buat ibadah di mana kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Dan kami boleh mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Kami tidak pernah sendirian karena Tuhan senantiasa beserta atas hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kembali kami bawa pokok-pokok doa. Kami bawakan doa-doa kami di hadirat Tuhan. Sebab Engkau berkata, mintalah, carilah, dan ketoklah. Kalau kami tidak akan pernah putus-putus untuk berdoa. Sebab Engkau berkata supaya kami tetap berdoa dengan roh yang menyala-nyala. Kami percaya pada saat kami bersemangat, kami optimis, kami bergairah, kami antusias berdoa, mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, maka Engkau yang menyertai kami, memberikan kepada kami kekuatan-Mu yang besar, kuasa-Mu yang besar, sehingga kami akan tetap bersemangat sekalipun kami harus mengalami lembah-lembah kekelaman, masa-masa sukar, tapi kami akan terus menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Sebab DNA kami adalah umat pemenang Tuhan. Kami mampu mengatasi semua masalah-masalah kami karena kami punya Tuhan yang beserta atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bawakan seluruh pergumulan masalah dari jemaat Tuhan, mereka yang sakit Tuhan. Kami tidak putus-putusnya berdoa Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu yang sakit, kami minta Tuhan biar kuasa kesembuhan Tuhan, mujizat Tuhan, tanda heran, tanda ajaib menyertai, menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Maka yang sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kesembuhan Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami terima kesembuhan, kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab bukan bagian kami, bukan usaha kami. Engkau menginginkan kami memiliki iman percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berkata segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, semua pekerjaan-pekerjaan setan yang menyebabkan kami sakit, saat ini juga kami sepakat bersehati dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semua pekerjaan kegelapan dan kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan, yang memulihkan seluruh anggota tubuh kami. Bukan saja secara fisik Tuhan, kami minta kesembuhan secara mental, secara batin, jiwa kami Tuhan. Sebab Engkau mau supaya mental kami juga baik Tuhan, emosi kami juga baik Tuhan, dapat terkendali Tuhan, penguasaan diri Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan kami, berikan kami kesehatan tubuh, kesehatan jiwa Tuhan. Dan juga Bapa,
biarlah roh kami terus menyala-nyala. Karena roh-Mu yang hidup dan tinggal di dalam kami, maka kami tidak akan pernah memadamkan roh-Mu Tuhan yang ada dalam kami Tuhan, untuk senantiasa bangkit, dan kami mau hidup di dalam pimpinan tuntunan daripada roh-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan dari umat Tuhan. Mereka yang sekolah, kuliah Tuhan, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran, sehingga mereka menjadi orang-orang yang pintar Tuhan, sukses Tuhan dalam segala kuliah mereka, dalam sekolah mereka, bahkan pekerjaan Tuhan. Kami percaya janji Tuhan bahwa kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun. Tuhan yang membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Kami melihat, percaya bahwa masa depan kami adalah masa depan yang cerah. Engkau memberkati akan seluruh umat Tuhan. Bahkan yang bekerja Tuhan, Tuhan senantiasa berikan hikmat. Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup mereka. Bahkan promosi-promosi daripada Tuhan, terobosan-terobosan Tuhan dalam segala usaha pekerjaan mereka Tuhan. Hamba berdoa, kami sepakat berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mengalami musim-musim yang baik. Kami akan mengalami masa-masa di mana Tuhan memberkati kami, membawa kami Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Semua rancangan jahat iblis, semua rancangan orang-orang jahat yang mencoba mencuri berkat Tuhan atas kehidupan kami sepakat, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami percaya ada perlindungan Tuhan, ada pemeteraian Tuhan atas setiap pekerjaan, atas setiap usaha, atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Dan kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami di mana kami tinggal. Kami berdoa Tuhan berkati akan pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Tuhan, kami berdoa bagi Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf jajaran pemerintahan Tuhan. Tuhan, bahkan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, TNI dan Polri Tuhan, untuk menjaga keamanan negeri ini. Kami berdoa Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin semuanya Tuhan berkati, berikan kepada setiap mereka roh takut akan Tuhan, supaya kebenaran boleh dinyatakan atas negeri ini. Kebijakan-kebijakan yang dibuat boleh membuat rakyat menjadi semakin sejahtera dan diberkati Tuhan. Kami percaya Bapak, banyak hal yang kami bisa bawa di dalam doa Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang terus menyempurnakan doa-doa kami. Sebab doa-doa kami terbatas, tapi Tuhan, kami ada Tuhan yang tidak terbatas, yang jauh dan mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Tuhan, sempurnakan setiap doa-doa kami. Dan jika sebentar Tuhan, kami akan kembali dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami akan memulai Tuhan hari-hari yang baru ke depan Tuhan, sepanjang minggu, untuk kami bekerja, untuk kami melakukan aktivitas dalam pekerjaan, dalam pelayanan, semuanya Tuhan. Kami minta biar berkat Tuhan, anugerah Tuhan turun dan melingkupi kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Harapkan hal-hal yang besar, karena di mana ada harapan, di situ ada kesempatan, di situ ada janji-janji yang Tuhan sediakan untuk kita terima. Tuhan, ini tangan daripada anak-anak-Mu yang terang. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan yang melindungi setiap kami, Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami percaya apa saja yang kami perbuat dengan tangan kami, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah berkat daripada Bapa Surga, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberikan kepada kami kasih karunia, memberikan kepada kami damai sejahtera sukacita. Dan kami percaya Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami tidak kedapatan bercacat celah, dan kami akan tinggal bersama dengan Tuhan, diangkat di awan-awan yang permai pada saat Engkau datang menjemput kami, kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.